Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris dan di video kali ini kita akan membahas tentang iPad 6 atau 6th generation ini. Apakah masih layak dibeli di tahun 2021 ini? Sedangkan iPad ini adalah iPad keluaran tahun 2018. Di video saya berikut ini, saya akan membagikan experience di mana saya sudah menggunakan iPad ini dari tahun 2019. Tepatnya saya membelinya itu di bulan September 2019 dan sampai sekarang masih saya gunakan sebagai salah satu device untuk mendukung pekerjaan saya sebagai desainer grafis. Yang pertama-tama kita bahas dulu dari sisi desainnya. Untuk desainnya ini materialnya metal, termasuk seperti unibody ya. Jadi frame dengan back covernya ini jadi satu, ini metal. Terus depannya ini adalah kaca, tapi ini sepertinya bukan dilapisi Corning Gorilla Glass seperti handphone zaman sekarang seperti itu. Terus untuk dimensinya ini lebarnya 9,7 inci dengan mengusung desain hampir mirip-mirip dengan desain Apple Classic yang menyematkan Touch ID di bagian depan ini. Ini ada Touch ID-nya. Kemudian bodinya tipis, termasuk tipis. Ini hampir-hampir sama dengan iPad Pro 2016, tapi mungkin sepertinya masih tipisan iPad Pro. Terus juga bodinya ini licin, termasuk licin, jadi ketika di handle kalau tidak menggunakan case sama sekali ini cukup membahayakan. Jadi saya rekomendasikan jika teman-teman membeli iPad seperti ini, iPad entah itu 2018 atau 2019 atau 2020 yang generasi 8 itu, saya sarankan membeli case yang seperti ini. Atau ya yang merek lain juga nggak apa-apa. Yang penting ada case-nya, case silikon ini supaya gripnya itu lebih enak. Karena kalau polosan kayak gini aja ini takutnya jatuh gitu kalau waktu dipegang. Untuk ukurannya menurut saya di tahun 2021 ini masih lumayan, nggak terlalu luas diagonalnya, tapi juga nggak terlalu sempit. Jadi masih cocok aja untuk dipakai kerja. Lanjut untuk performanya, iPad 6 2018 ini itu menggunakan chipset A10 Fusion, di mana chipset tersebut itu sama dengan yang dipakai di seri iPhone 7. Jadi untuk pemakaian wajar di tahun 2021 ini itu masih sangat relevan, masih sangat bisa diandalkan. Sama seperti review-review dari iPhone 7 itu kan juga masih di tahun 2021 itu masih sangat recommended untuk dimiliki. Terus untuk unit yang saya pegang ini adalah unit 32 GB, RAM 2 GB dan WiFi only, atau bisa dikatakan ini adalah unit yang terendah waktu saya beli itu. Sebenarnya pilihannya ada dua ya. Untuk internalnya itu ada yang 128 GB. Hanya saja itu menurut saya terlalu overpriced karena selisih di internal aja itu selisih harganya bisa sampai 1 juta lebih. Jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan cara-cara untuk ngakali internal yang kecil ini. Ini sudah saya pakai dari 2019 dan untuk internalnya masih lumayan bisa saya andalkan, karena kalau saya kerja biasanya kalau ini sudah penuh gitu, kalau internalnya sudah penuh saya pindah di laptop, kemudian saya pindah lagi di harddisk eksternal, atau bisa juga langsung dipindah di harddisk eksternal. Tapi kalau untuk iPad ini tidak bisa langsung dicoloki harddisk eksternal karena butuh power tambahan kalau mau dicoloki harddisk eksternal. Berbeda dengan iPad Pro yang sekarang. Kalau iPad Pro sekarang itu langsung kita colok harddisk eksternal itu bisa. Saya menggunakan iPad ini mostly hanya untuk bekerja ya. Jadi jarang atau bahkan tidak pernah, dari beli itu sampai sekarang tidak pernah saya pakai selain untuk bekerja. Seperti saya pakai buat ngegame itu nggak pernah. Karena memang tujuan saya beli ini dulu itu untuk memperlancar pekerjaan saya di bidang desain grafis.
terutama waktu saya membuat ilustrasi ya, ini sangat membantu. Jadi lebih banyak saya menggunakan software seperti Procreate, Affinity Designer, kemudian editing video sedikit dengan menggunakan VN. Itu semua masih bisa dilakukan dengan cukup lancar di iPad ini. Baterainya sendiri ini cukup besar ya, ini baterainya 8827 mAh. Itu saya nggak tahu ya besar apa enggak, tapi menurut saya ini cukup besar dan untuk pemakaian saya ini cukup awet. Kalau saya pakai pas saya cas penuh itu sampai hampir habis itu bisa tahan 6 jam. Untuk pemakaian intens saya gunakan untuk desain ya, untuk Procreate itu bisa sampai 6 jam. Tapi mungkin berbeda kalau unit teman-teman itu teman-teman gunakan untuk ngegame, untuk hal-hal yang berat lainnya, bisa jadi baterainya lebih cepat aus, lebih cepat gampang habis gitu. Kalau untuk pemakaian saya, ya karena saya jarang atau nggak pernah ngegame pakai ini ya termasuk masih awet gitu. Kita lanjut ke fitur dari iPad 6 2018 ini. Untuk fitur-fiturnya di tahun dia ini rilis itu sangat impresif ya, sangat menarik. Karena apa? Karena iPad ini merupakan iPad pertama di luar lini iPad Pro yang support Apple Pencil. Karena sebelum-sebelumnya itu untuk Apple Pencil hanya eksklusif diberikan untuk iPad Pro. Dan di iPad 6 2018 ini diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan Apple Pencil yang generasi 1. Kalau kita masih ingat dengan launchingnya iPad ini dulu itu difokuskan untuk para pelajar yang memiliki produktivitas tinggi. Jadi dengan adanya Apple Pencil itu akan menambah produktivitas pelajar-pelajar dalam mengembangkan bakatnya gitu. Itu menurut kampanye Apple di awal-awal dulu. Untuk port-portnya iPad yang saya punya ini hanya ada dua port ya, yang satu port jack 3,5 mm, kemudian port untuk lightning-nya. Jadi ini yang WiFi only, jadi nggak ada port untuk SIM-nya, tempat SIM-nya itu nggak ada karena memang ini WiFi only. Speakernya juga cuma satu di bawah. Jadi ini menurut saya speakernya kurang bagus ya, jadi nggak terlalu enak buat dengerin musik dan lain-lain. Tapi kalau untuk nonton ya masih cukup lah. Kemudian iPad ini punya dua kamera ya, kamera depan dan kamera belakang. Untuk kamera belakangnya itu resolusinya 8 megapiksel, bisa sampai 1080p 30 fps, dan kamera depannya itu 1,2 megapiksel atau VGA ya biasanya menyebutnya, itu sampai 720 30 fps. Jujur saja untuk pemakaian iPad ini kameranya tidak pernah saya pakai, terutama kamera utamanya, kamera depannya ini. Karena apa? Ya karena kurang lazim aja kalau menggunakan iPad untuk kebutuhan fotografi, terutama kalau kita bawa keluar gitu. Agak aneh ketika kita mungkin ngambil foto pakai iPad ini, itu agak aneh, pasti jadi pusat perhatian. Tapi untuk kamera depannya sendiri di akhir-akhir waktu ini itu cukup berguna. Karena apa? Ya karena di musim pandemi ini banyak sekali online meet yang diadakan, sehingga memerlukan device yang dapat merekam dengan kamera depan yang cukup baik. Dan menurut saya untuk iPad 6 2018 ini masih cukup mumpuni di kamera depannya. Jadi ketika kita mungkin keluar terus lagi kemana gitu, atau sedang di perjalanan mau ke suatu tempat atau kemana lah terserah gitu, atau kerja di luar gitu, tapi kita butuh video conference dengan klien, entah dengan dosen, entah dengan siapa gitu, ini kamera depannya masih sangat bisa diandalkan. Oke, sekarang masuk ke bagian harganya. Untuk harganya sendiri ini waktu awal saya pembelian itu di angka 4,5 jutaan. Itu untuk varian 32 GB WiFi only, dan itu di luar Apple Pencil ya. Untuk Apple Pencilnya sendiri itu sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Untuk harga segitu di tahun 2018, tahun 2019 itu
sangat menarik, sangat bisa direkomendasikan. Tapi apakah di tahun 2021 ini harga segitu untuk iPad 6 2018 ini masih worth it? Menurut saya tergantung budget teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya budget yang lebih sejuta atau lebih 500.000 gitu, mending langsung ke iPad 2020 yang generasi 8. Karena apa? Karena iPad yang generasi 8 itu punya ukuran yang lebih besar, itu 10,2 inch kalau tidak salah, dan menggunakan chipset yang lebih baru yaitu A12 Bionic. Kenapa saya nggak merekomendasikan yang di iPad 7? Karena kalau iPad 7 itu hanya perbedaannya ada di RAM dan di layar, ukuran layarnya. Untuk chipset sama-sama A10 Fusion. Jadi mending langsung upgrade ke yang iPad 8. Tapi misalkan teman-teman budgetnya itu mentok di 4,5 atau hanya 4 juta. iPad 6 2018 ini masih sangat layak untuk dibeli karena untuk harga di marketplace sendiri di luar garansi iBox, harga iPad ini kisaran 4,5 itu untuk barunya dan 3,9 sampai 4 juta pas untuk harga bekasnya. Kenapa harga bekasnya itu juga recommended? Karena jarang iPad itu yang digunakan untuk ugal-ugalan. Yang namanya tablet itu tidak seperti handphone ya. Handphone itu kan daily use, bahkan kita sehari-hari bisa memakai handphone itu berjam-jam gitu. Tapi kalau iPad itu tidak sampai sesering handphone, jadi potensi penggunaan berlebihan di iPad itu masih terbilang cukup rendah. Jadi untuk membeli bekas pun itu masih recommended. Dan kalaupun teman-teman mungkin budgetnya itu ada di 3,5 atau ya mungkin 3 jutaan, menurut saya jangan memaksakan beli iPad yang di bawah iPad 6 karena iPad pertama dan iPad seri terendah yang bisa support Apple Pencil itu ada di iPad 6. Karena sayang aja gitu, meskipun teman-teman mungkin di awal tidak terlalu butuh Apple Pencil, kemudian memilih untuk beli iPad di bawahnya, itu sayang aja gitu. Kalau beli iPad 6 kan siapa tahu nanti dapat rezeki kemudian bisa beli Apple Pencilnya. Karena jujur aja untuk penggunaan Apple Pencil ini sangat berpengaruh ya penggunaannya di iPad, terutama untuk mungkin teman-teman yang pelajar atau yang bekerjanya di industri kreatif. Adanya Apple Pencil itu sangat membantu untuk produktivitas teman-teman. Kemudian siapa aja sih yang cocok untuk membeli iPad 6 2018 di tahun 2021 ini? Menurut saya untuk mungkin desainer-desainer pemula yang baru ingin menggunakan iPad dan budgetnya mungkin terbatas, tidak ada salahnya mencoba di iPad 6 ini. Dan atau untuk para pelajar mungkin yang mau beli tablet yang masih bisa digunakan ya 3-4 tahun ke depan, iPad 6 ini menurut saya masih recommended karena sampai sekarang pun ini masih ada update softwarenya ya. Ini di iPad OS 14. Kemudian untuk mungkin para bos-bos studio desain gitu yang membutuhkan device iPad dengan jumlah yang lebih banyak, mungkin ada puluhan iPad atau ada ya sampai mungkin ratusan kalau studionya udah besar gitu, membutuhkan iPad untuk produktivitas timnya, untuk memproduksi desain, memproduksi font, memproduksi ilustrasi. iPad 6 2018 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang value-nya bagus banget. Jadi apakah iPad 6 2018 ini recommended di tahun 2021? Menurut saya masih recommended dan masih worth it untuk dibeli. Sekian video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like. Kalau misalkan video ini bermanfaat silahkan di share. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih dan bye.